bacalah setiap habis sholat fardu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, baca apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ulama mengatakan, jika seseorang akan dicintai oleh Nabi, maka bagaimanapun caranya dia akan dikenalkan dengan doa ini. Dan begitu dia kenal, dia tidak akan meninggalkannya sampai dia mati. Setiap habis sholat dia akan baca. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 7 detik. Cuman 7. Sehari cuman 5 kali. 7 detik. Yang istiqamah, dia akan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tahiyat akhir sebelum memberi salam, fil alamin innaka hamidum majid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan satu doa sabit dengan hadis yang sahih. Setiap kali Nabi salat, selepas tahiyat akhir sebelum bagi salam, fil alamin innaka hamidum majid, Nabi akan berdoa. Doanya begini: Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. 3 yang Nabi minta. Apa yang keempat Nabi minta? Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Subuh 4:07, Anda bangun jam 3, tahajud, istighfar, Anda dijamin oleh Allah, saya berikan 4 keistimewaan yang tidak saya berikan walaupun kepada orang yang sholat tepat waktu, sholatnya khusyuk tapi enggak tahajud. Enggak akan dikasih oleh Allah 4 hal ini. 1. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang rajin tahajud, maka karirnya akan saya angkat, saya tempatkan di tempat pekerjaan yang lebih mulia. Orang yang rajin tahajud, kata Allah, saya akan angkat karirnya, ditempatkan di tempat terbaik sesuai dengan maslahat hidupnya. 2. Kalau Anda akan bekerja, maka Anda akan dibimbing oleh Allah untuk memulai pekerjaan Anda. Mau masuk kantor, tiba-tiba di jalan ada kecelakaan. Sebelum lewat, tiba-tiba hati Anda dipalingkan. Jangan lewat situ, lewat yang ke sini. Siapa yang menggerakkan orang itu? Allah. 3. Wa akhrijni mukhraja sidqin. Anda punya kesulitan, langsung dibimbing oleh Allah keluar dari kesulitan itu. 4. Ini yang hebat. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau di pekerjaan Anda, di karir Anda ada yang jahil, ingin menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda, ingin bahkan maaf sekali, mencelakai Anda, maka yang pertama menolong, Allah langsung yang memberikan pertolongan tanpa perantara siapapun. Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami, wahai Allah yang mengetahui. Tahukah kamu keutamaan mengucapkan kalimat ini? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Sebanyak 100 kali setiap hari, maka kalimat itu akan menjadi pelindungnya dari kemiskinan, penghiburnya dari sepinya kubur, penyebab datangnya kekayaan, dan pengetuk pintu. Bahwa setelah selesai sholat, yang ditutup dengan salam itu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kata Al-Quran, jangan terburu-buru untuk beraktivitas yang lain, sebelum Anda menyempurnakan satu amalan, yang amalan ini begitu dahsyat dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, amalan ini ada setidaknya 6-7 amalan. Saya tuliskan 1, istighfar. Kemudian yang kedua, bisa juga bacaan Al-Quran. Kemudian bisa juga hafalan Al-Quran. 4, doa. Doa, itu juga sebagai zikir. 5, masih ingat? Salat. 6,
memperbanyak menyebut Allah, menyebut nama Allah, atau juga dengan al-asma'ul husna. Ketujuh, bagian terakhir, zikir paripurna. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami, aku, istriku, anakku, keluargaku dari api neraka ya Allah. Betapa kehidupan yang singkat, tapi di tengah hidup yang singkat ini banyak yang tidak sadar, sehingga azab yang dia terima lama, berkekalan, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru, hangus, gosong, terbakar, hitam, melepuh, menjadi arang, dia diganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Mereka yang melihat azab itu berteriak, Rabbana absarna, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar, farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia, balikkan lagi kami ke dunia, kami tak tahan, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Penyesalan tak lagi bermakna. Hari itu air mata tak ada gunanya. Hari itu bukan hari berdoa, hari itu bukan hari meminta, hari itu bukan hari munajat, hari itu adalah hari pembalasan. Hadza yaumul hisab, ini hari perhitungan. Segala amal akan dituntut, segala perbuatan akan dibalas, sebesar apapun perbuatan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang menjaga 4 waktu ini, maka akan menutupi kekurangan waktu kita ini yang dulu masa muda nakal. Sampean masa mudanya sering lupa, masa mudanya ibadahnya kurang, jarang duduk dengan orang baik, jarang duduk di pengajian. Ada 4 waktu, kalau sampean menjaga 4 waktu ini, sampean akan bisa menembel waktu masa muda yang sering digunakan untuk lupa kepada Allah. 4 waktu, 4 waktu cuman. Apa yang pertama? Bainal maghrib dan isya, antara maghrib dan isya, ini waktu yang sangat istimewa. Maghrib, isya, 1 jam cuma. HP apa matikan semua, duduk kita mengingat sama Allah. Ayo kita isi keharmonisan rumah tangga, berzikir, kita berzikir mulai maghrib sampai isya. Ini waktu yang apa? Yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua? Sebelum subuh, walaupun setengah jam sebelum subuh, makailah setengah jam. Kalau sampean bisa megang waktu ini, Bu, sampean bisa menutup masa mudanya sampean yang dulu hura-hura lupa sama Allah, sia-sia, bisa nutup dengan waktu kedua ini. Apa? Sebelum subuh walaupun setengah jam. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yaitu adalah setelah subuh sampai isyraq. Jadi habis sholat subuh jangan kemana-mana, di musolanya zikir, baca Quran, baca apa baik yang bisa dibaca sudah. Sampai kapan? Sampai isyraq. Jam berapa isyraq itu? Kira-kira jam 6 itu sudah isyraq sudah. Jam 6 atau setengah 6, ya. Setengah 6 itu sudah awal isyraq sudah. Setengah 6. Apalagi kalau sampai tambahi dengan sholat 2 rakaat. Duduk dari subuh, ini jaminan dari Nabi. Siapa orang yang sholat subuh, duduk kemudian sampai isyraq. Nah, sama ulama dikasih kelonggaran, Beb, kalau dari subuh, Beb, sampai setengah 6 saya duduk, Beb, siapa sih posapo, Beb, siapa sih anak laki ala aku? Kata ulama, ndak apa-apa dipisah dengan kegiatan. Jadi habis sholat subuh sampai tetap masak, yang penting jangan lupa lisannya berzikir. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sapuan Allah, 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 Allah. Nah ngalepese inna lillah. Allahumma shalli ala Muhammad.
diisi dengan zikir sampai setengah enam sampai sholat 2 rakaat. Maka apa kata Nabi? Siapa orang yang setelah subuh duduk di musolanya, kemudian sampai setengah 6 itu, kemudian dia sholat 2 rakaat, niat usolli sunnatal isyraq, maka kata Rasulullah, orang itu seperti orang yang haji, diterima. Nabi yang tanda tangan. Jadi walaupun nanti ada orang di hari kiamat nggak pernah berangkat haji, tapi pahala hajinya banyak. Kenapa? Karena dia suka habis subuh duduk sampai isyraq, kemudian apa? Kemudian dia sholat 2 rakaat. Maka Nabi sendiri yang tanda tangan, hajinya diterima. Kata ulama, boleh, seharusnya yang bagus habis sholat subuh duduk sampai setengah 6. Karena sampean banyak kegiatan, kata ulama, nggak apa-apa. Yang penting jangan putus zikirnya. Habis sholat subuh duduk sebentar, waktunya masak, sudah waktunya tetap nyuci beras apa, tapi lisan selalu berzikir sampai setengah 6, sholat 2 rakaat. Habis itu sampai dihitung oleh Allah sebagai haji yang diterima oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Waktu yang keempat kapan? Yaitu adalah sebelum maghrib, walaupun seperempat, 15 menit sebelum maghrib. Sebelum maghrib, Bu, 15 menit, ini waktu yang sangat istimewa. Dikatakan waktu sebelum maghrib, setelah asar sampai sebelum maghrib, itu waktu dimana Allah membagikan rezeki batin. Hati yang mati, hati si pengko, aneka montoju, Bu, pikir sebelum maghrib, walaupun 15 menit sebelum maghrib, itu makanan batin kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gampang masuk. Ternyata inilah solawat pendek yang namun hajatnya akan terkabulkan secepat angin. Masya Allah guys, kira-kira gimana ya solawatnya? Yuk kita simak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nah itulah guys solawatnya, dibaca 3 kali ya dalam sehari. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di minal
hati-hati keliru ketika menyebutkan lafaz Allah. Kekeliruan yang sering terjadi yaitu membacanya dengan menambahkan huruf waw. Huruf lam makronya ada di ujung tepi lidah menempel di langit-langit dekat gusi. Sedangkan huruf waw makronya keluar dari kedua bibir yang diawali dengan monyong. Jadi hati-hati ketika mengucapkan lafaz Allah, kalau bibir kita monyong berarti kita menambahkan huruf waw dalam lafaz ini. Bukan Allah tapi Allah. Caranya, huruf hamzah yang berharokat fathah kita tempelkan ke huruf lam. Al. Lalu kita tebalkan suaranya Allah. Ditekan 2 harokat karena lamnya bertasdid. Allah, bukan Allah. Mari kita praktek di surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Hati-hati keliru lagi ketika membacanya ya. Jangan lupa diulang dan banyak latihan. Barakallahu fikum. Ketika kamu bertemu dengan seorang nenek, baru kamu merasa kemudian hidupmu berubah. Ya. Apa yang terjadi hari itu? Waktu itu saya sholat subuh. Di depan masjid saya melihat ada seorang pemulung, nenek-nenek, jalan kencot-kencot di depan saya. Kencot-kencot itu terpincang-pincang. Terpincang-pincang. Nah, akhirnya saya tanya, Nek, kenapa sih jalannya kencot-kencot, pincang-pincang? Dijawab sama nenek itu, kakek nenek sakit, Jang. Coba Nek, lihat Nek. Saya lihat, saya senter. Loh, kok bolong? Saya tanya, nenek tinggal di mana? Kampung Pabuaran Wetan. Saya antar pulang. Setelah saya antar pulang, ada ibu-ibu lagi jemur pakaian. Saya tanya, Bu, saya ketemu nenek ini di depan masjid bawa karung, jalannya pincang-pincang, usianya 92 tahun. 92 tahun? Iya, sudah tua. Hidup di jalanan dengan kondisi seperti itu. Jadi pemulung. Kemana keluarganya? Kok tega sekali? Saya emosi waktu itu. Melihat nenek itu seperti itu kan gitu. Nah, ibu tuh jawab, nenek ini hidupnya sebatang kara. Kalau dia tidak cari rongsok, dia tidak bisa makan. Itu yang mengetuk hati saya. Saya ini miskin, ada yang lebih miskin. Saya ini susah, ada yang lebih susah. Karena saya merasa lebih muda, nenek ini sudah tua. Matanya rabun, tapi dia cari rongsok. Nah, akhirnya saya pulang ke rumah, saya ceritakan ke istri saya penasaran, pengen ketemu nenek itu. Begitu ketemu, istri saya nangis, ngelihat kondisi si nenek. Karena kakinya tuh betul-betul uletan. Ketika istri saya lihat nangis, langsung saya ngomong, Dek, mulai hari ini kamu masak yang banyak, biar kita anterin makanan ke rumah nenek ini. Amin, kata istriku. Jadi sejak itu nenek itu dikasih makan? Kasih makan. Nggak cuma kasih makan, dibeliin kasur, kasih obat. Walaupun kondisi ekonomimu masih susah waktu itu ya? Itu dia, saya heran. Itu sumpah demi Allah, ini betul-betul aneh. Seumur hidup belum pernah saya mengalami. Ketika ketemu nenek itu, tahu-tahu saya ketemu sama orang baik, jualan murotal Al-Quran. Saya ditawarin, mau ikut jualan nggak? Saya pikir itu cuman basa-basi. Ternyata betul-betul dia modalin saya. Saya dimodalin, dititipin barang 100 ke saya. Habis, saya jual habis. Dan 1 unit itu 100.000 keuntungannya. Dititipin 100, saya dapat 10 juta dalam sehari. Jadi saya bingung. Ini beneran Pak? Bener katanya. Ya udah saya terima. Saya pulang ke rumah kasih istri. Dek, hari ini kakak ketemu orang baik, jualan dapat 10 juta. Istriku tidak percaya. Tidak mau nerima uang. Lebih baik kita miskin, susah, tidak punya uang daripada makan uang haram katanya. La ilaha illallah. Sumpah demi Allah ini uang jualan. Gitu. Akhirnya ya udah, aku kenalin lah Pak Amin namanya itu sama istriku. Di situ istriku percaya. Nah di saat itulah saya bisa beli kasur, saya bisa nabung, beli motor, saya bisa punya kasur juga. Saya tidur tidak pakai kasur dulu sama istri saya. Dan saya itu ada sakit. Sakit apa? Yang tadi itu? Kelamin saya tidak hidup. Semenjak ketemu nenek itu, saya mimpi, seakan-akan mimpi saya itu jalan kaki itu tidak nyampe-nyampe. Di padang pasir. Jalan kaki tidak sampai-sampai saya ketakutan. Tidak ada orang satupun. Padahal suasana waktu itu terang. Siang. Saya udah minta tolong gitu.
Tidak ada satupun yang dengar. Akhirnya saya lari. Karena saya ketakutan, saya lari. Begitu saya lari, saya jatuh. Di saat saya jatuh, saya langsung terbangun. Saya pun jatuh dari kasur. Saya jatuh dari kasur, itu ada mobil-mobilan yang terbuat dari kayu. Saya dikasih sama adik ipar saya, oleh-oleh dari Jogja. Itu kena perut saya, rasanya tuh nyeri sakit. Nah, dan langsung saya ke kamar mandi. Begitu saya masuk kamar mandi, saya lihat hidup. Punya anak. Saya pikir saya tidak bisa punya anak. Seumur hidup saya nih, saya mandul. Saya tidak bisa punya anak. Akhirnya, saya punya anak. Sekarang anak saya 3. Wow. Nah, Bagaimana nasib nenek itu? Kalau diceritakan di video akhirnya meninggal ya? sebelum nenek itu meninggal, nenek itu sempat nepak pundak saya. Nah, apa yang di dunia ini belum kamu miliki, nanti kamu miliki. Tepak lagi. Apa di dunia ini belum pernah kamu ketemu sama orang yang pengen kamu ketemu, nanti kamu ketemu. Apa di dunia ini tempat yang belum pernah kamu kunjungi, kamu pengen ke sana, nanti kamu ke sana. 3 kali. Sudah. Saya tuh bingung, ini doa atau apa ini? Kalau doa kan biasanya doain sehat, lancar rezeki, ini enggak. Nah, akhirnya saya pulang. Pulang ya, Nek ya, gitu. Saya anggap biasa aja gitu, ucapan biasa aja. Besoknya meninggal. Tidak lama kemudian, itu betul-betul terjadi. Istri saya hamil. Saya pikir saya tidak bisa punya anak, saya punya anak. Saya pengen sujud di Mekah, saya kepingin sekali itu. Tapi saya tidak punya kemampuan. Saya diumrohin oleh seorang pembantu rumah tangga gratis. Jadi banyak keajaiban yang terjadi dalam hidupmu. Saya pun bingung. Terjadi. Saya tidak punya tempat tinggal, saya itu rumah sepetak. Saya kepingin. Kalau saya punya rumah besar, saya di depannya itu saya mau bangun rumah makan gratis, seperti video tadi. Di atasnya saya mau nampungin anak-anak jalanan yang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Saya mau tampungin, yang masih kecil-kecil. Dan terjadi. Anak yatim. Saya dapat rumah gratis, luasnya luas banget, hampir 500 meter di pinggir jalan raya. Rumahnya besar, 2 lantai. Saya pun tinggal di situ. Akhirnya ya selalu mendapatkan kemudahan gitu. Tanpa saya harus keluar uang, ada saja ketemu orang baik, bantu saya gitu. Jadi sekarang kamu punya rumah makan gratis 5. 5 cabang sekarang. Jadi kalau bilang rumah makan gratis itu artinya semua orang boleh datang situ untuk makan gratis. Apapun agamanya, siapapun dia, kucing pun kita kasih makan gratis. Gitu. Baik. Jadi rata-rata tadi disebutkan paling sedikit nih 200 porsi yang disiapkan. Satu tempat, di satu tempat. Di satu tempat. Iya. Artinya dikalikan 5. Iya. Bahkan aku dengar bukan saja rumah makan gratis, belakangan kamu punya banyak kegiatan-kegiatan yang berkembang untuk sosial kemanusiaan ya. Apalagi selain rumah makan gratis? Kita ada program keliling kampung. Apa itu? Program keliling kampung, razia dapur warga. Apa yang dilakukan itu? Saya bentuk tim rumah makan gratis itu, keliling kampung, kita razia dapur-dapurnya orang itu. Kalau di dapurnya tidak punya beras, tidak punya sembako, langsung kita turunin dari mobil, kita kasih. Kita cari lagi, tidak punya beras, tidak punya sembako, kita kasih. Ketemu orang sakit, kita bantu kasih doa, kita kasih sembako, kita kasih uang ala kadar, apalagi yang perlu kita bantu. Tidak punya BPJS, kita bantu urusin BPJS, masukin bawa ke rumah sakit. Itu program kita. Selain mendirikan program makan gratis, itu programnya. Yang ketiga juga ada program lagi, nikah gratis. Oh. Ya, karena saya dulu nikah susah. Saya mau tanya sekarang, bagus mana istighfar atau sholawat? Nah, dengerin jawaban Ibnu Qayyim. Ketika beliau ditanya, wahai imam, bagus mana istighfar atau zikir yang lain? Ibnu Qayyim bilang, lihat dirimu sendiri. Kalau kamu merasa tubuhmu kotor, maka sabun lebih penting dibanding minyak wangi. Kalau kamu lihat sudah bersih, maka minyak wangi lebih penting dibanding sabun. Paham maksudnya? Kalau kerasa dosane akeh, harus lebih mengutamakan istighfar. Kalau merasa sudah mulai baik, ada peningkatan, boleh diganti dengan zikir yang lain tanpa meninggalkan istighfar secara total. Paham ya?
Setelah saya selidiki lebih jauh, kenapa mereka itu kalau membawakan dalil Al-Quran mengawali dengan ucapan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Qur'anil Karim. Ternyata ini bukan kesalahan copy paste teks sehingga semua santrinya yang jadi khotib itu salah. Bukan teman-teman, ini memang diajarkan oleh Panji Gumilang seperti itu. Bahwasanya ketika mau membacakan dalil Al-Quran, mengawalinya dengan mengucapkan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Qur'anil Karim, bukan mengucapkan Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. Ya Allah, diajari apa santri-santrinya ya. Ini videonya, coba kita simak ya penjelasan dari Panji Gumilang. Kita simak baik-baik betapa menyimpangnya pemikiran Panji Gumilang ya. Ini mengenai kenapa mereka mengucapkan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Qur'anil Karim ketika membacakan dalil Al-Quran. Simak baik-baik. Merdeka, pikirnya merdeka. Jangan cuplik. Kalau kita berpikir cuplik, melangkah sedikit haram, ke sini bid'ah, ke depan sedikit keluar dari ajaran Rasul. Kok seperti pernah ketemu Rasulullah saja? Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia. Masa ada hadis, wah ini dhaif. Masya Allah, Kanjeng Nabi didoifkan. Oh ini mutawatir, disepakati. Mau itu mutafakun alaih. Jadi tertakluk kepada pendapat orang. Yang orang itu kita belum paham. Imam Bukhari ada di Rusia. Begitu jauh. Belum ada IT. Nah, yang dikatakan hadis yang utuh itu ya hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterangkan di dalam Al-Quran. La yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi nutupnya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dzalika huwa Al-Quran, ayat Al-Quran. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Mengapa Rasulullah? Rasulullah mendapat wahyu dari Gusti Allah. Adonai Allah. Ya, seperti itulah pemikirannya Bapak Panji Gumilang. Jadi dia menolak hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam periwayat hadis seperti Imam Bukhari dan imam-imam periwayat hadis lainnya. Bahkan tadi Imam Bukhari katanya, oh jauh di sana di Rusia, di sana dulu nggak ada teknologi, nggak ada IT. Kok bisa menyimpulkan ini hadis sahih, ini hadis daif, ini hadis maudhu? Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia. Masa ada hadis, wah ini dhaif. Masya Allah, Kanjeng Nabi didoifkan. Wah ini mutawatir, disepakati. Mau itu mutafakun alaih. Jadi tertakluk kepada pendapat orang. Yang orang itu kita belum paham. Imam Bukhari ada di Rusia. Begitu jauh, belum ada IT. Lalu selanjutnya Panji Gumilang mengatakan, jangan mencuplik dari imam-imam hadis, jangan mencuplik dari perkataannya orang lain. Hadis yang benar itu adalah Al-Quran, itulah asli perkataannya Rasulullah katanya. Makanya kita itu mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Qur'anil Karim. Nah, yang dikatakan hadis yang utuh itu ya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan di dalam Al-Quran. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Mengapa Rasulullah? Rasulullah mendapat wahyu dari Gusti Allah. Adonai Allah. Ya Allah. Tapi dia tetap memahami juga bahwa Al-Quran itu firman-Nya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Tetapi mereka memahami bahwa Al-Quran itu ya hadis, ya perkataannya Rasulullah juga gitu. Dan mereka tidak menerima hadis-hadis riwayat dari imam-imam hadis yang terkemuka yang kita ketahui saat ini. Merupakan pemahaman yang sangat dasar sekali bagi umat Islam, bahwasanya Al-Quran itu bukan hadis, hadis itu bukan Al-Quran.
dan mau cari pendapat ulama yang lurus dimanapun, tidak akan ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah hadis. Saya rasa tidak perlu lagi lah saya jelaskan tentang perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Di video sebelumnya juga sudah saya sampaikan dan sudah saya terangkan ya, hadis itu apa dan Al-Quran itu apa ya. Teman-teman bisa simak video sebelumnya. Intinya ini saya melihat memang sepertinya ada kesengajaan untuk membuat paham menyimpang agar santri-santri, agar generasi penerus bangsa kita jadi bodoh. Coba teman-teman bayangin aja, Al-Quran dibilang hadis kan, aduh. Terus itu diajari ke santri-santrinya dan santri-santrinya khutbah dengan mengatakan seperti itu. Kan ini sama aja membodoh-bodohi santri. Begitu juga hal-hal lainnya, santrinya diajarin nyanyi lagu-lagu Shalom Alaihim, itu lagunya orang Yahudi. Makanya kita patut menduga ada misi besar di balik Al-Zaitun untuk membodohkan umat Islam. Panji Gumilang itu profesor, sekelas profesor itu masa nggak tahu mana Al-Quran, mana hadis, nggak bisa membedakan Al-Quran dan hadis sampai menyebut Al-Quran itu juga hadis. Penyimpangan yang sangat berbahaya itu ya penyimpangan yang datangnya dari orang munafik. Kalau orang bodoh yang menyimpang, kita ajarkan kebenaran, kita tunjukkan jalan yang benar, bisa jadi dia sadar. Tetapi kalau orang munafik yang menyimpang, ya memang sengaja dia menyimpang, dia tahu jalan yang benar tapi dia sengaja menyimpang karena punya misi tertentu. Ya ini yang berbahaya teman-teman ya. Dia mencari dalil 1001 macam cara untuk membenarkan penyimpangannya. Maka dari itu pembahasan video ini semoga bisa membuat kita untuk saling mengingatkan satu sama lain tentang bahaya. Tahukah kalian, percakapan Nabi Muhammad dengan iblis? Dikisahkan Rasulullah bertanya, apa yang kau rasakan jika melihat seseorang dari umatku hendak sholat? Iblis menjawab, aku merasa panas dingin dan gemetar. Rasulullah, kenapa? Iblis, sebab setiap manusia bersujud satu kali kepada Allah, Allah mengangkatnya 1 derajat buatnya. Rasulullah, jika seorang umatku berpuasa, Iblis, tubuhku terasa terikat hingga dia berbuka. Rasulullah, jika ia menunaikan ibadah haji, Iblis, aku seperti orang gila. Rasulullah, jika ia membaca Al-Quran, Iblis, aku merasa meleleh laksana air timah di atas api. Rasulullah, jika ia bersedekah, Iblis, itu sama saja orang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji. Rasulullah, mengapa bisa begitu? Iblis, sebab dalam sedekah ada 4 keuntungan baginya, yaitu 1. Keberkahan dalam hartanya. 2. Hidupnya penuh dengan keberkahan dan dimuliakan Allah. 3. Sedekah itu kelak akan menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka. 4. Terhindar dari segala macam musibah akan terjauh darinya. Rasulullah, apa yang dapat mematahkan pinggangmu? Iblis, suara unta, perang di jalan Allah, yang membela agama Allah. Rasulullah, apa yang dapat melelehkan tubuhmu? Iblis, orang yang bertaubat, setiap saat taubatan nasuha. Rasulullah, apa yang dapat membakar hatimu? Iblis, istighfar di waktu siang dan malam. Rasulullah, apa yang dapat mencoreng wajahmu? Iblis, sedekah yang diam-diam. Rasulullah, apa yang dapat menusuk matamu? Iblis, sholat fajar. Rasulullah, apa yang dapat memukul kepalamu? Iblis, sholat berjamaah di masjid. Rasulullah, apa yang paling mengganggumu? Iblis, para ulama, pemuka-pemuka agama. Rasulullah, bagaimana cara makanmu? Iblis, dengan tangan kiri dan jariku. Rasulullah, di manakah kau menaungi anak-anakmu di musim panas? Iblis, di bawah kuku manusia, yang kotor dan yang sengaja dipanjangkan. Rasulullah, siapa temanmu wahai iblis? Iblis, pezina, penipu, pembohong, delen. Rasulullah, siapa teman tidurmu? Iblis, pemabuk. Rasulullah, siapa tamumu? Iblis, pencuri. Rasulullah, siapa utusanmu? Iblis, tukang sihir, dukun. Rasulullah, apa yang membuatmu gembira? Iblis, orang yang bertengkar dan bersumpah untuk cerai. Rasulullah, siapa manusia yang paling membahagiakanmu? Iblis, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Nah, itulah beberapa kelemahan iblis. Pemirsa kesana, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah dengan nama waktu, maka waktu menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Di antara waktu yang sangat berharga dan dimuliakan adalah waktu subuh. Kita tentu sudah mengetahui keistimewaan waktu subuh. Marilah kita melihat waktu subuh dengan kacamata yang lain, yaitu dari bahaya waktu subuh bila kita tidak dapat memanfaatkannya. Allah bersumpah dalam surat Al-Fajr, demi fajar waktu subuh. Kemudian dalam surat Al-Falaq Allah mengingatkan, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Ada apa di balik waktu subuh? Mengapa Allah bersumpah demi waktu subuh?
Mengapa harus berlindung kepada yang menguasai waktu subuh? Apakah waktu subuh sangat berbahaya? Ternyata benar. Waktu subuh benar-benar sangat berbahaya. Waktu subuh lebih kejam dari sekawanan perampok bersenjata api. Waktu subuh lebih menyengsarakan dari derita kemiskinan. Waktu subuh lebih berbahaya dari kobaran api yang disiram bensin. Jika ada sekawanan perampok menyatroni rumah kita dan mengambil paksa semua barang, emas dan semua perhiasan di gondolnya, uang cash puluhan juta ditilepnya, laptop yang berisi data-data penting Anda juga diembatnya, mobil yang belum lunas juga digasaknya, bagaimana rasa pedih hati kita menerima kenyataan ini? Ketahuilah bahwa waktu subuh lebih kejam dari perampok itu, karena jika kita tertindas sang waktu subuh sampai melalaikan sholat fajar, maka kita akan menderita kerugian lebih besar dari sekedar laptop dan mobil. Kita kehilangan dunia dan segala isinya. Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim. Waktu subuh juga lebih menyengsarakan dari sekedar kemiskinan dunia, karena bagi orang-orang yang tergilas waktu subuh hingga mengabaikan sholat subuh berjamaah di masjid, maka hakikatnya merekalah orang-orang miskin sejati yang hanya mendapatkan upah 1/150 atau 0,7% saja pahala sholatnya. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka ia bagaikan sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim. Kita bisa bayangkan sholat semalam suntuk berarti sholat yang dikerjakan mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit fajar. Benar-benar fantastis, sama dengan sholat selama 10 jam atau kurang lebih 150 kali sholat. Betapa agung keutamaan sholat subuh berjamaah ini. Betapa malangnya orang yang tergilas waktu subuh, orang-orang yang mengabaikan sholat subuh berjamaah di masjid. Waktu subuh juga lebih berbahaya dari kobaran api yang disiram bensin. Mengapa demikian? Tahukah kita bahwa Nabi menyetarakan dengan orang munafik bagi yang tidak mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah? Sesungguhnya tiada yang dirasa berat oleh seorang munafik kecuali melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka tahu akan keagungan pahalanya, niscaya mereka bakal mendatanginya ke masjid, sholat berjamaah, sekalipun harus berjalan merangkak-rangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang tergerus waktu subuh hingga tak mampu mendatangi masjid untuk sholat berjamaah adalah orang yang dalam keadaan bahaya karena disetarakan dengan orang munafik. Padahal ancaman bagi orang munafik adalah neraka jahanam. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Quran Surat An-Nisa 140. Bukankah jahanam lebih berbahaya dari sekedar kobaran api yang disiram bensin? Nah, agar tidak merasakan tindasan waktu subuh yang lebih kejam dari perampokan, agar tidak terkena gilasan waktu subuh yang lebih menyengsarakan dari derita kemiskinan, dan agar tidak tertelan gerusan waktu subuh yang lebih berbahaya dari kobaran api, maka Allah berfirman, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Quran Surat Al-Falaq 1. Yaitu dengan memanfaatkan waktu subuh sebaik-baiknya, maka lakukan sholat sunnah dan sholat berjamaah di masjid. Salah satu ayat di dalam Al-Quran disebutkan oleh Rasulullah SAW ayat yang paling agung. Kenapa ayat itu yang paling agung di dalam Al-Quran? Karena di dalamnya ada Al-Hayyul Qayyum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.
ayat yang paling agung. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin, laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat al-kursi setiap habis salat, tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga kecuali menunggu mati. Berarti dengan membaca ayat al-kursi cuma satu ayat dan satu kali saja habis salat, untuk menjaminkan masuk surga. Bahkan barang siapa yang membacanya di saat tidur akan dijaga oleh Allah dari segala bahaya, gangguan jin, syaitan, makhluk halus, gangguan jiwa apapun termasuk mimpi buruk. Kalau kita membaca ayat al-kursi yang di dalamnya ada Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungan dan terjaga dari segala bahaya. Kalau kita rajin membaca istighfar pagi dan sore 27 kali, ini hadis ini. 27 kali pagi, 27 kali sore. Di samping Allah akan mengampuni dosanya, juga Allah akan jamin rizkinya. Allah akan jamin rizkinya. Allah akan gampangkan urusannya. Masya Allah. Allah akan kasih rizki yang tidak disangka-sangka. Bahkan dalam riwayat lain, orang yang mendawamkan istighfar 27 kali pagi, 27 kali sore itu, sampai-sampai keluarganya dan tetangga-tetangganya akan mendapatkan barokahnya. Mereka akan mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya, barokah istighfar seseorang yang dawam pagi sore istighfar 27 kali. Maka Buya ijazahkan istighfar yang itu. Itu istighfar yang itu yang Buya ijazahkan kepada jamaah. Subhanallah, Buya terima dari banyak guru. Di antaranya dari guru Buya, Sayyid Muhammad bin Said Alawi Al-Maliki dulu. Ya, ketika Buya ketemu dengan beliau ijazahkan kepada Buya istighfar itu. Dan beliau mengatakan semua guru-gurunya dan leluhurnya saling mewasiatkan tentang istighfar ini. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Madinah dari dulu mengijazahkan istighfar ini. Beliau juga mengatakan bahwa leluhurnya semuanya daripada Al-Uba Alawi, para habaib dan juga guru-gurunya saling wasiatkan agar dawa membacakan istighfar ini. Sebab apa? Ini faidahnya, khasiatnya bukan cuma diampuni dosa saja, tapi juga Allah akan menggampangkan rizki. Allah akan kasih rizki yang tidak disangka-sangka, dan juga Allah gampangkan urusan, dan juga keluarga kita, tetangga-tetangga kita akan dimakmurkan oleh Allah barokah istighfar kita itu, yaitu astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim al hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli. Cuma segitu. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim al hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim al hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli. Kalau ada makmum ingin membaca surat Al-Fatihah bareng dengan bacaan imam adalah sah. Cuman sebaiknya adalah bacaan Fatihahnya adalah setelah imam. Cuman karena takut tiba-tiba imamnya waladhdallin amin ruku, maka seorang makmum pun membaca bareng boleh. Imam membaca, tapi sunnahnya makmum itu setelah imam. Maka setelah imam waladhdallin amin baru makmum baca surat Al-Fatihah. Yang kelima, yang keenam, maka hendaknya ada tolong-menolong yang baik. Sunnah bagi imam setelah waladhdallin amin memberikan waktu makmum untuk baca namanya saktah, diam sesaat. Waladhdallin amin.
Dan iman dalam diamnya ini membaca ayat yang akan dibaca. Diperkirakan makmum untuk baca surat Al-Fatihah. Makanya makmum baca surat Al-Fatihah maksimal, kemudian imam baca Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Makmum bisa mendengarkan sempurna bacaan imam. Itu adabnya. Seperti itu. Kalau ternyata makmumnya buru-buru baca Fatihahnya sebelum imam pun juga sah. Karena rukun qauli boleh mendahului imam kecuali takbiratul ihram. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. Bacalah doa ini, jika tidak mau mati mendadak saat kamu nyeri dada kena serangan jantung atau angin duduk. Begini doanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca doa ini walaupun satu kali seumur hidupnya, maka Allah akan menjaganya dari penyakit angin duduk, stroke dan jantung. Dan barang siapa yang membaca doa ini saat terkena serangan jantung mendadak, maka insya Allah Allah akan menyembuhkannya pada saat itu. Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar, yang artinya, ya Allah ya Tuhanku, lindungilah aku dari angin merah dan lindungilah aku dari darah hitam, stroke dan penyakit yang berat. Bacalah doa ini ketika kamu terkena nyeri di bagian dada atau tiba-tiba terkena sesak napas atau sakit jantung, maka insya Allah Allah akan menyembuhkan. Doa ini sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat dan jangan. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzan wa min sayyi'il asqam. Allahumma dfa'na al-ghala wal bala wal waba fid dunya khassah fi baladina Indonesia. Allahumma dfa'na al-ghala wal bala wal waba fid dunya khassah fi baladina Indonesia. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Ya ilahana, ya
Allahumma bihaqqil Fatihah wasiril Fatihah ya Allah ya Rahman ya Rahim idfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa min buldanil muslimin. Nah, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi juga pernah menyebutkan doa yang indah. Kalau Anda masih sering berbuat maksiat, sedangkan Anda nyadar kalau itu adalah perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, tapi belum bisa menghindar, maka berdoa sama Allah Ta'ala. Sambil berusaha menghindar daripada perbuatan maksiat, minta sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doanya bagaimana? Mintanya seperti apa? Diajarkan sama beliau sebuah doa yang indah. Allahumma ahrimni ladzata maksiatik. Ya Allah, haramkan aku, jauhkan aku daripada nikmatnya perbuatan maksiat. Warzuqni, dan anugerahkanlah kepadaku ladzatu ta'atik, kelezatan dalam taat kepadamu. Maksiat itu dilakukan orang karena apa? Enak. Nah, ini doanya apa? Haramkan aku, jauhkan aku daripada nikmatnya perbuatan haram. Tapi berikanlah aku kelezatan dan kenikmatan taat, ibadah mendekat kepada dirimu.